Para prajurit sebenarnya kurang percaya. Namun pohon itu akhirnya digergaji atau dipotong. Mendadak pohon itu keluar darah. Dengan demikian mereka mengira telah membunuh Nabi Zakaria. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Saleh Gadli Story. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas seputar kisah Nabi dan Rasul. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Zakaria mendambakan seorang anak. Umur Nabi Zakaria dan istrinya sudah tua. Padahal sejak usia muda mereka mendambakan seorang putra yang dapat melanjutkan dakwah untuk membimbing umatnya supaya tidak tersesat. Pekerjaan sehari-hari dari Nabi Zakaria ini adalah seorang tukang kayu, tetapi dakwah yang dilakukannya untuk membimbing umat lebih diutamakannya daripada kepentingan pribadi. Siang malam ia berdoa bersama istrinya. Akhirnya doanya dikabulkan. Istrinya akhirnya mengandung. Sesudah melahirkan anak laki-laki, maka anak itu diberi nama Yahya. Jadi anak Nabi Zakaria adalah Yahya. Sesudah dewasa, Nabi Yahya beristri seorang wanita bernama Isya binti Fakud bin Miyal. Isya mempunyai saudara perempuan bernama Hannah. Hannah diperistri oleh Imron. Dari pasangan Hannah dan Imron ini lahirlah Maryam, ibu Nabi Isa. Kisah lahirnya Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam. Pasangan suami istri Hannah dan Imron sudah berusia lanjut juga ya. Namun belum juga dikaruniai anak. Siang malam mereka berdoa, akhirnya Allah mengabulkan doanya. Hannah mengandung, namun sayang di saat Hannah mengandung, Imron meninggal dunia. Karena tidak mempunyai ayah, sesudah bayi itu lahir, ia diasuh oleh Nabi Zakaria. Setelah terlebih dahulu diserahkan kepada Allah yang diletakkan di Masjid Baitul Aqsa. Nabi Zakaria dan Nabi Yahya dikenal sebagai nabi yang gigih memperjuangkan agama Allah. Yahya dikenal sebagai seorang pembaptis, yaitu memandikan orang-orang berdosa yang bertaubat di tepi sungai Yordan. Pemandian itu bukan berarti mencuci doa, melainkan tanda orang tersebut bertaubat. Seperti ini kisah wafatnya Nabi Zakaria. Sesudah Yahya sang pembaptis tiada, perhatian orang-orang beriman beralih kepada Nabi Zakaria yang sudah sangat tua. Mereka meminta pendapat Nabi Zakaria. Nabi tetap berpegang teguh kepada ajaran Allah yang tersebut dalam kitab Taurat. Perkawinan antara ayah dan anak tiri tidak boleh alias haram. Kemudian Herodus di sini marah. Ia memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Nabi Zakaria. Namun rakyat melindungi Nabi yang sudah berusia lanjut itu. Pada suatu hari Nabi Zakaria bersembunyi di sebuah hutan. Mendadak hutan itu dikepung oleh bala tentara Herodus yang dibantu tentara Romawi. Kemudian Nabi Zakaria melihat sebuah pohon besar yang tengahnya membelah. Masuklah Nabi Zakaria ke dalam pohon itu. Mendadak pohon itu mengatup lagi. Jadi pohon itu menutup kembali ya dengan sendirinya setelah Nabi Zakaria masuk ke dalam.
Dengan demikian, tentara Herodes tak menemukan Nabi Zakaria. Tetapi di sini iblis menyerupakan diri sebagai manusia dan memberitahukan tempat persembunyian Nabi Zakaria di dalam pohon. Para prajurit sebenarnya kurang percaya. Namun pohon itu akhirnya digergaji atau dipotong. Mendadak pohon itu keluar darah. Dengan demikian mereka mengira telah membunuh Nabi Zakaria. Benarkah demikian? Hanya Allah yang Maha tahu apa yang sebenarnya yang telah menimpa nasib diri Nabi Zakaria. Wallahu a'lam bishawab. Jadi apakah benar ya Nabi Zakaria meninggal di dalam pohon itu, dan apakah Allah telah menyelamatkan nabinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.